Yusril, proses hukum harus tetap berjalan sesuai aturan untuk menjaga kepercayaan publik. Bapak Presiden tidak tinggal diam menghadapi semua ini, nah, karena itu beliau memanggil Kapolri, memanggil Jaksa Agung, dan memberikan arahan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Penegakan hukum terkait dengan korupsi itu, sebagian kewenangan itu juga ada pada polisi, ada pada jaksa, ada juga pada KPK. Tiga-tiga institusi ini sama-sama memiliki kewenangan. Diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Sementara Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, bilang kasus ini Presiden perlu turun tangan karena menyeret nama besar dalam Korps Adiaksa. Hal ini dilakukan agar penanganan kasus transparan sekaligus tidak ada konflik kepentingan. Supervisi oleh KPK pun dinilai perlu. Mungkin misalnya KPK mengambil alih atau setidaknya memberikan supervisi, itu sangat bergantung dari Presiden. Rasanya pasti berat untuk Kejaksaan Agung menyerahkan kepada LPSK. Tetapi masyarakat juga menilai ada yang tidak beres seandainya kasus ini hanya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Terutama mengingat yang terlibat adalah orang nomor 2 setidaknya di Kejaksaan Agung. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan untuk memastikan bahwa kasus ini dibongkar sampai pada akar persoalannya. Jadi misalnya, kalau memang keterlibatan Jampitsus ini sudah tidak lagi bisa dibantahkan, segera tahan, dan sebaiknya Kejaksaan Agung tidak memasuki wilayah ini sehingga akan meragukan kepercayaan masyarakat karena konflik kepentingan itu. Publik pun menanti penanganan kasus ini, terlebih pemeriksaan terhadap mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang hingga kini belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Komisioner KPK 2015-2019 Saud Situmorang menilai KPK bisa mengambil alih kasus yang menjerat ex-Jampitsus. Saud mendorong Presiden bisa turun tangan menyelesaikan kasus ini. Dan berikut analisisnya. Ini pasal 10 Undang-Undang 19 ya Mbak ya? Iya. Pasal 10 Undang-Undang 19 tahun 2019. Iya, ini KPK bisa ngambil alih dengan catatan itu, laporan masyarakat, proses penanganan tindak pidana korupsi, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan pada melindungi pelaku korupsi. Dan kemudian kalau dilihat paling bawah, yang E itu coba, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang. Nah ini kan Komisi 3-nya mulai campur-campur tangan kan itu. Jadi menurut Anda ini sudah memenuhi ya untuk bisa diambil alih? Sangat memenuhi syarat KPK hari ini ngambil alih. Udah itu aja, udah ada jelas ini Undang-Undang 10 pasal 10 ya, 10A ya. Jelas ya poinnya di situ ya. Baca ya Mbak ya. Jadi saya nggak asumsi saya nih. Bahkan kalau di pasal nanti di pasal 11-nya itu ada penegasan lagi kasus-kasus yang ditangani oleh melibatkan penegak hukum gitu. Ada itu disebutnya di situ. Di pasal 11 bisa dilihat. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi. Jadi kalau orang bilang nunggu sana nunggu sini enggak. Ini dikatakan di sini berwenang mengambil alih dengan kondisi seperti ini gitu loh. Ya, jadi jelas ya, kira-kira gitu ya Mbak ya. Saya tampilkan langsung tadi supaya kita nggak salah persepsi. Kemudian ketika kasus seperti ini terjadi, dan ini sudah dibayangkan oleh Undang-Undang KPK yang lama, kita jadi confused. Kalau umpamanya kemudian undang-undang yang seperti yang kemarin dan KPK-nya tetap seperti yang sebelumnya, dia udah bisa langsung peringatkan, gue kasih waktu ya 2 minggu, kalau lu nggak beres gue ambil alih. Sekarang ini dia nggak bisa, dia mesti izin Presiden dulu. Presiden kan membawahi KPK sekarang. Jadi makanya saya bilang kalau kita mau ini tuntas solusinya, please Pak Presiden buat Perpu, kembalikan Undang-Undang KPK supaya Anda selesai nanti memimpin tuh beres.
dengan kembali ke sebelumnya, dan noise seperti ini nggak akan terjadi. Kita sekarang kan beberapa orang juga nggak percaya sama KPK. Katanya KPK dipimpin oleh polisi. Oh, dulu juga waktu zaman saya ada polisi juga di dalam sana. KPK segera hadir di sana menjelaskan, pimpinannya menyebutkan entah izin presiden dulu, bahwa dia prudent mengawasi, melihat ini, meyakinkan ke publik bahwa kita sebut sistemik tadi yang Mbak Adis ditanyakan tadi, melibatkan banyak pihak, itu bisa diselesaikan. Nggak mungkin juga dong uang segitu banyak ditanggung jawabi oleh satu orang, katakanlah 2 orang saat ini. Nggak mungkin. Dan kita juga kemarin sudah bicara, katanya ada tempat-tempat lain dan seterusnya. Itu yang disebutnya hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat. Kalau nggak ya hukumnya cuma jadi omong-omong aja gitu, Mbak Disti. Harus ekstra cepat. Aduh. Polda. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus usai penyerahan barang bukti dari Kortas Tipikor Polri. Sejumlah pihak juga menilai Presiden perlu turun tangan, namun apa yang perlu dilakukan Presiden? Berikut analisis Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan, dan Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman. Malam sempat ada simpang siur ya soal status tersangka dari mantan Jampitsus. Nah, jadi sebenarnya dari 3 sprindik baru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung terhadap 3 kasus yang menjerat ex-Jampitsus ini, statusnya benar tersangka? Jadi begini, sprindik baru itu setidaknya menjawab 2 hal. Pertama adalah soal kepastian hukum, memastikan hukum formil itu tetap kemudian ada basis dasarnya. Yang kedua adalah menjamin juga keberlanjutan proses. Nah, yang kedua juga kan kalau ini kan penyidiknya nanti kan baru, nggak mungkin nanti menggunakan penyidik sprindik yang dibuat oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Sehingga yang digunakan kan sprindik baru ini, dan 3-tiganya juga melanjutkan sprindik yang memang sudah kemarin dibuat oleh Kortas Tipikor terkait 3 kasus, Krakatau Steel, Asabri, terus juga PLN itu. Sehingga apakah kemudian menggugurkan status tersangka yang bersangkutan? Saya pikir tidak. Jadi yang bersangkutan juga tetap kemudian tetap kemudian statusnya menjadi tersangka. Hanya kemudian kan
proses untuk kenapa sprindik ini keluar, dua hal itu saya sampaikan. Salah satu tadi yang saya sampaikan di depan adalah alasan formil itu. Nanti tentu kemudian alasan formil itu salah satunya adalah memanggil yang bersangkutan. Manggil yang bersangkutan untuk kemudian juga ditetapkan tersangka kembali. Begitu. Sehingga tidak ada kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk kemudian melakukan pra-peradilan. Karena kalau kemudian menggunakan sprindik yang digunakan oleh Kortas Tipikor kemarin, sementara yang bersangkutan belum pernah dipanggil sebagai saksi, tentu kan ini rawan di pra-peradilan. Meskipun sebenarnya pra-peradilan pun itu hanya soal urusan formil saja, sedangkan materialnya itu ya pidananya itu tetap ada. Dan kalau pra-peradilan itu kalah ya sebenarnya gampang saja, sprindik baru selesai itu, gitu. Oke, nah ini kan kalau kita lihat ya sudah ada penerbitan 3 sprindik baru yang menjerat ex Jampitsus dan statusnya tetap tersangka. Nah kalau statusnya sudah tersangka, apa sebenarnya yang ditunggu untuk pemeriksaan dan juga penahanan? Banyak sekali desakan, kok belum ditahan-tahan ya sampai sekarang? Apa yang menjadi alasannya, pertimbangannya? Ini yang juga kita tunggu. Mbak Adisti, saya dan semua masyarakat juga menunggu. Proses berikutnya seharusnya ketika kan maraton ya kerjanya. Kemarin kekhawatiran kita kan soal konflik of interest. Konflik of interest kita sampaikan jangan sampai kemudian penyidik itu adalah pegawai-pegawai kejaksaan yang memiliki hubungan langsung dengan tersangka Pak FA gitu di Gedung Bundar. Dan itu juga sudah dijawab melalui proses berikutnya, dicarilah penyidik-penyidik yang tentu memiliki latar belakang kuat, dan juga senior. Kalau kita lihat kan nama-nama itu kan Kejati, mantan Kejati dan segala macam, dan mereka juga mantan ex KPK, sehingga menjawab soal konflik of interest itu bahwa ini akan ditangani dengan serius oleh kejaksaan tanpa kemudian melibatkan orang-orang di Gedung Bundar. Sehingga ini jawaban pertama. Nah, jawaban kedua kan pertanyaannya kemudian kapan kemudian diperiksa sebagai saksi tersangka, dan kemudian ya harapan publik kan kapan bisa ditahan kan begitu. Nah ini yang proses ini yang kita tunggu berikutnya, bahwa setelah kemarin diumumkan 9 nama penyidik, ya seharusnya kemudian 9 nama penyidik itu segera bekerja untuk kemudian memastikan keberlanjutan proses penegakan hukum ini berjalan. Oke, jadi perlu diketahui bahwa Kejaksaan Agung juga telah membentuk tim khusus yang beranggotakan ada 9 orang untuk menangani perkara ini. Sebagian besar dari 9 anggota tersebut pernah bertugas di KPK ya Pak Puji ya? Ya, benar-benar. Dengan harapan ini menjawab keraguan publik adanya konflik of interest, begitu ya? Ya, benar. Nah, saya mau ke pakar hukum dulu nih, Pak Hendri. Pak, kalau misalkan kita lihat ya, kan ini banyak Pak Herdi, kalau kita lihat ini sudah 3 sprindik baru, kemudian statusnya tetap menjadi tersangka. Untuk menjawab keraguan publik ada tim khusus yang dibentuk, ada 9 orang. Dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK, begitu. Nah, jadi apa yang bisa Anda baca dari penanganan kasus ini, Pak Herdi? Ya, saya kira ada beberapa catatan ya dalam perkara ini. Satu, lagi-lagi saya suka tidak suka harus mengatakan bahwa ada problem kehilangan panglima perang dalam urusan pemberantasan korupsi ya. Sedang pada saat penggeledahan rumah Jampitsus misalnya dengan pengerahan puluhan tentara, sampai sekarang Presiden tidak menjawab, tidak ada semacam public address yang secara strict mengatakan bahwa tidak boleh kemudian prajurit TNI berlebihan di dalam proses pengawalan. Bahkan kan di hari yang sama ada segerombolan orang dengan menggunakan seragam tentara di Polda Metro Jaya. Yang saya mau maksud adalah ini menjadi absurd, menjadi tipis batasan antara sipil dan militer. Ini problem yang kemudian harusnya ada semacam public address dari Presiden untuk menjelaskan, termasuk juga meminta kepada prajurit TNI untuk tidak terlampau jauh di dalam mengintervensi proses penegakan hukum. Itu pertama. Yang kedua, saya kira menjadi penting ya, saya memahami bahwa konflik kepentingan itu bukan hanya relasi interpersonal,
bukan hanya penyidik-penyidik yang tidak boleh memiliki hubungan dengan mantan Jampitsus, tetapi juga harus dilihat dalam kacamata kelembagaan. Konflik of interest dalam perspektif kelembagaan itu harusnya proses penyidikan terhadap mantan Jampitsus itu semestinya dilakukan oleh lembaga lain di luar daripada lembaganya. Salah Ini kan satunya menurut Anda yang yang bisa menurut saya yang paling dialihkan? tepat, karena ada dua lembaga yang saling menyandra ya, antara kepolisian dan kejaksaan, harusnya memang KPK yang mengambil alih perkara ini. Artinya, kita menghindari satu soal konflik of interest, kan nggak mungkin jeruk makan jeruk ya. Ini adalah lembaga yang mempertaruhkan. Saudara, sejumlah pihak menilai penanganan kasus yang menyeret ex-Jampitsus tidak boleh berhenti pada 2 tersangka. Kasus ini dinilai perlu diusut hingga mengungkap pihak lain yang diduga terlibat. Di tengah kekhawatiran munculnya konflik kepentingan dalam proses penanganan perkara, Presiden dinilai perlu mengambil langkah untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara objektif. Berikut analisis Pujiono Swadi, Ketua Komisi Kejaksaan, dan Herdian Syahamsah, pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman. Oke, termasuk juga ada upaya untuk tentu kita berharap ini tidak hanya berhenti di 2 tersangka ini. Kalau kita melihat dengan barang bukti yang berupa barang bukti fantastis begitu, 74 kg emas, kemudian juga ada ratusan miliar yang kita belum tahu ini punyanya siapa begitu loh. Tidak mungkin barang bukti ini tidak bertuan. Yes, persis. Dalam logika pemberantasan tindak pidana korupsi, rata-rata koruptor-koruptor itu tidak mungkin, tanda petik gitu ya, melakukan kejahatan seorang diri. Kejahatan tindak pidana korupsi rata-rata memang lazimnya dilakukan secara bergerombolan gitu ya. Kejahatan itu dilakukan secara berjamaah, tidak mungkin dilakukan oleh 1 orang 2 orang saja. Nah, dalam perkara ini sebenarnya ada kekhawatiran sebagaimana yang saya bilang tadi, seperti menginternalisasi gitu ya. Seolah-olah sudah ini selesaikan aja antara pihak kejaksaan dan kepolisian. Proses penanganan perkara korupsi itu kan tidak bisa dilakukan hanya sekedar karena ada kompromi antara kejaksaan dan kepolisian. Harusnya Presiden itu mengambil posisi secara tegas, mengembalikan on the track perkara ini diselesaikan sebagaimana perkara-perkara korupsi atau perkara hukum yang harus diselesaikan secara objektif. Itulah kenapa kemudian saya tadi mengatakan ya Presiden harusnya meminta kepada KPK untuk mengambil alih perkara ini untuk menjamin objektivitas, sekaligus kalau kemudian ini diselesaikan, diinternalisasi hanya kepada kepolisian dan kejaksaan, saya mengkhawatirkan akan ada yang luput dari sini. Akan ada pihak yang kemudian sengaja dilepaskan, disembunyikan, dan kemudian memisah atau memotong keterlibatannya dalam perkara ini. Oke, bagaimana Pak Puji menjawab keraguan yang disampaikan oleh Pak Herdi ini, termasuk juga soal bagaimana penyidikan kasus ini ke depannya? Ya, kekhawatiran itu obat sekaligus vitamin ya menurut saya. Jadi misalnya kita khawatir soal ini nanti tidak objektif karena lembaga yang nanganin bukan KPK atau lembaga yang menangani misalnya ini adalah jeruk makan jeruk misalnya. Justru begini, siapapun yang menangani kan ada 3 lembaga yang punya kewenangan itu ya, KPK, kepolisian dan juga kejaksaan. Misalnya proses ini ditangani oleh polisi, toh nanti jaksanya juga nanti jaksa di kejaksaan penuntut. Ditangani oleh KPK nanti adalah penuntutnya adalah juga jaksa-jaksa yang juga jaksanya itu adalah dari Kejaksaan Agung. Sehingga justru kemudian kalau mau kita ambil sisi positifnya, yang harus kita tekan sekarang sejak awal. Sejak awal case ini ditangani oleh kejaksaan, maka kejaksaan dalam hal ini sekarang menghadapi pertaruhan. Bukan hanya soal nama sosok Pak Febri yang dulu punya jasa sebagai etalase dalam pemberantasan korupsi, tetapi saat ini yang ditangani adalah Pak Febrinya sebagai tersangka, yang tentu marwah kejaksaan akan menjadi pertaruhan ketika hanya kemudian untuk menyelamatkan 1-2 orang. Nah, justru kemudian kekhawatiran yang disampaikan Pak Herdiansyah dan juga kita semuanya ini menjadi obat dan vitamin penting bagi kejaksaan untuk menunjukkan objektivitas dan sekaligus menunjukkan juga kecepatan dalam menangani ini. Nah, ini menurut saya jadi hal yang positif saja, bahwa sejak awal, kejaksaan ini kita sudah banyak mengingatkan loh,
bahwa Anda diragukan soal objektivitasnya karena jeruk makan jeruk. Sekarang buktikan, kejaksaan bahwa ini loh Anda diingatkan soal bla 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 segala macam. Nah, marwah kejaksaan yang kemarin-kemarin selama 6 tahun itu mendapatkan public trust yang cukup positif, hari ini sedang diuji. Nah, ketika kemudian para penyidik, 9 penyidik ini yang kemudian dibebani beban untuk melakukan penyidikan sekaligus nanti mungkin penuntutan. Nah, ini bukan hanya sekedar nama personal, tetapi juga membawa nama institusi untuk mengembalikan kepercayaan publik itu. Jadi saya lebih berpandangan seperti itu. Jadi melihat bukan hal-hal yang sifatnya simbolik, tapi yang substansial. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak bottleneck-nya sekarang? Kalau kemudian ada bottleneck yang kemudian terlihat dalam proses yang sekarang masih berlanjut, nah ini kita desak rame-rame agar bottleneck itu bisa kemudian mencair dimanapun, di semua institusi, baik di kepolisian, di kejaksaan, dan juga di KPK, beberapa proses pasti kita juga akan melihat bottleneck itu. Nah, oleh karena itu, dan beberapa fakta empiris ya, kita kan juga menyaksikan ada beberapa bottleneck. Sehingga saya lebih melihat bukan soal simbol institusinya, tetapi lebih ke arah substansi penanganan kasus ini harus kemudian dilakukan dengan objektif, dengan transparan, dan juga dengan cepat menurut saya. Oke, bagaimana kemudian Kejaksaan Agung bisa menjamin pengusutan kasus ini tanpa murni campur tangan siapapun, termasuk juga soal transparansi? Ya, pertama begini yang kita lihat. Misalnya kita lihat konflik of interest. Konflik of interest baik dalam teori-teori manapun ya, termasuk di OECD, itu kan yang kita lihat bukan kekhawatiran yang akan muncul. Kekhawatiran yang akan muncul itu sesuatu yang kemudian harus kemudian menjadi, tadi saya sebut, vitamin dan obat. Tetapi yang di diktum yang kemudian kita baca itu kan yang tampak. Nah, misalnya yang tampak ini dalam tahapan proses awal misalnya, kita lihat penyidik. Dan penyidik hari ini kemarin kita mendengar memang penyidik yang dicari yang paling memiliki konflik of interest kecil, bahkan nihil misalnya. Yang tidak ada relasi hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan. Maka bukan dari Gedung Bundar. Misalnya kita lihat sosok Kajati Sumatera Utara, terus mantan Kajati Sulawesi Selatan dan segala macam. Nah, tahapan-tahapan inilah yang kemudian harus kita uji bersama-sama, yang harus kita awasi. Berikutnya kemudian yang kita lihat kemudian ya harusnya proses setelah penentuan penyidik ini seperti apa. Oh, pemanggilan para saksi, pemanggilan tersangka dan segala macam harus segera dilakukan. Nah, kalau kemudian itu ada bottleneck, nah saya sebut tadi berarti memungkinkan dugaan-dugaan kekhawatiran kita yang hari-hari ini ada, itu berarti memang ada gitu. Tapi kalau hari ini saja kan itu masih proses itu berlanjut, maka ya ini yang harus kemudian kita awasi bersama-sama. Oke. Kalau dari Pak Herdi, saya ingin tahu juga kalau plus minus ketika ini tetap diusut oleh Kejaksaan Agung apa, kemudian kalau KPK bagaimana, termasuk juga soal barang bukti yang sampai saat ini belum diakui baik dari dua tersangka ini. Apakah bisa kemudian ke depannya barang bukti ini disita oleh negara kemudian digunakan, saya sih membayangkannya digunakan untuk kepentingan rakyat banyak, karena kalau kita lihat 74 kg emas ini luar biasa fantastis kalau benar-benar bisa digunakan manfaatnya untuk rakyat, termasuk juga ratusan miliar itu. Ya, yang pertama sebelum menjawab itu saya kira saya penting untuk memberikan respon ya. Urusan konflik kepentingan tadi. Kita jangan lupa bahwa di dalam institusi penegakan hukum, apalagi kejaksaan, kepolisian, itu ada logika hierarki yang bekerja. Nah, logika hierarki ini kan menjadi penting untuk kita kalkulasi. Konflik kepentingan itu akan tetap muncul, apalagi kalau bicara soal konflik kepentingan secara kelembagaan. Sederhananya begini, kalau mantan Jampitsus saja tidak jelas statusnya. Apakah dia saksi, apakah dia tersangka? Kalau dia tersangka, kenapa tidak ditahan? Nah, problem-problem begini kan sebenarnya menimbulkan pertanyaan publik bahwa urusan konflik kepentingan memang tajam di sana. Itulah kenapa saya selalu... Dan kami tutup Breaking News Kompas TV. Saudara, saya Renata Panggalo, terima kasih. Sampai jumpa.